Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Surga Tertinggi. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan dengan seorang bocah laki-laki yang sedang berlatih ilmu bela diri yang bernama Zhou Yuan atau biasa dipanggil Yuan. Sejak kecil, Yuan sudah berlatih sungguh-sungguh agar ilmu bela dirinya bisa naik ke tingkat dewa, yang dimana tingkat dewa bisa dikatakan bela diri yang terkuat. Lalu bertahun-tahun kemudian, kini Yuan beranjak dewasa dan terlihat sang guru sedang menguji kemampuannya dan harus melawan 3 orang di sana yang merupakan teman seperguruannya sendiri. Karena 3 orang tersebut kalah, sang guru lalu menambah 2 orang lagi dan akhirnya Yuan harus melawan 5 orang sekaligus. Di saat dalam pertarungan itu, ia berhasil dilukai hingga tangannya berdarah. Ia pun sesaat mengingat masa lalunya mengenai ayahnya yang tewas. Dan tiba-tiba matanya berubah menjadi merah. Aura di tubuhnya juga berubah menjadi gelap dan menyerang ke-5 orang tersebut hanya dengan 1 kali serangan. Tidak hanya itu, ia yang tak bisa mengontrol dirinya sendiri juga hendak membunuh salah satu teman seperguruannya. Sang guru dengan cepat menghentikan tindakannya. Setelah itu, Yuan berada di makam ayahnya sambil meminta maaf kalau selama ini ia belum cukup kuat untuk bisa membalaskan dendam atas kematiannya. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu, yang dimana ayah Yuan bernama Zhou diperintah oleh pihak kerajaan yang bernama Kerajaan Chu untuk mengutus semua pasukan milik Zhou agar membasmi seorang iblis yang bernama Goli. Mendapatkan perintah dari sang raja, Zhou bersedia melakukannya. Seluruh keluarga milik Zhou yang merupakan keluarga pembasmi iblis mulai bersiap. Sang ibu di kala itu mengunci Yuan di dalam kamar karena hanya Yuan yang tidak boleh ikut dalam misi tersebut. Akhirnya mereka pun berhasil menemukan Goli yang merupakan raja iblis. Dan pertarungan pun terjadi di sana. Terlihat satu persatu pasukan tewas terbunuh hingga menyisakan Zhou sendirian. Ia bahkan tidak mampu untuk melawan Goli yang begitu sangat kuat. Tak lama setelah itu, Yuan berhasil keluar dan mencoba untuk menyerang Goli. Namun karena ia masih kecil, kemampuannya belumlah cukup dan ia pun terlempar ke jurang. Zhou yang melihat anaknya jatuh ke jurang membuatnya menjadi sangat murka. Ia pun akhirnya menggunakan pedang dewa untuk menyerangnya. Terlihat Zhou justru ditusuk tepat di perutnya. Namun di sini, Goli tidak menyadari kekuatan dari pedang dewa tersebut dapat memanggil meteor api. Ternyata sedari awal, Zhou sengaja melakukan hal tersebut supaya ia bersama Goli tewas bersama-sama. Ia pun mengorbankan dirinya agar Goli musnah dari muka bumi.
Setelah itu, Yuan diselamatkan oleh seorang gadis kecil yang bernama Lily dan membawanya pergi dari sana. Kembali ke masa sekarang, wanita di sebelah Yuan adalah Lily yang waktu dulu pernah menyelamatkannya. Yuan yang masih terluka diobati oleh Lily yang sangat perhatian kepadanya. Semua perhatian itu bukan tanpa alasan, karena sejak kecil mereka tumbuh bersama dan Lily menaruh perasaan kepadanya. Namun sayang, Yuan tidak peka. Di lain sisi, raja kerajaan Chu, kita sebut saja namanya Bambang, saat ini berencana menjadikan anaknya yang paling bungsu yang bernama Ju untuk menjadi penerusnya. Salah satu pengawal istana datang melapor kalau anak pertama dari sang raja yang bernama Oh tidak terima kalau Ju menjadi penerus raja. Dan saat ini Oh berencana membunuh Ju. Mendengarkan hal tersebut, Bambang memerintahkan pengawalnya ini untuk membawa Ju pergi jauh dari istana agar bisa selamat. Dan benar saja, di saat malam hari, ada 2 orang pasukan milik Oh hendak membunuh Ju. Namun mereka datang terlambat, karena Ju saat ini berhasil dibawa pergi dari istana. Singkatnya, Ju bersama pengawalnya sedang makan di ibu kota. Ju berkata kalau ia tidak ingin menjadi penerus raja dan ia juga akan memberikan tahta tersebut kepada abangnya, yaitu Oh, karena ia tidak ingin ada perselisihan antara kakak beradik. Pengawalnya di sana tidak setuju akan hal tersebut karena semua orang tahu Oh memiliki sifat yang licik dan jahat yang tidak pantas menjadi raja. Bahkan raja sendiri sudah tahu sifat dari Oh. Setelah selesai makan, mereka lagi-lagi dikejutkan dengan beberapa orang yang hendak menyerang mereka, yang dimana orang-orang tersebut adalah anak buah dari Oh untuk membunuh Ju. Pengawal dari Ju mencoba melawan mereka, namun sayang, ia harus tewas terbunuh. Ju yang tidak memiliki ilmu bela diri mencoba untuk melawan dan hasilnya tentu saja sia-sia. Tak lama kemudian, Lily yang kebetulan berada di ibu kota melawan pasukan tersebut dan membuat mereka lari kocar-kacir. Ju sesaat menyukai Lily saat pertama kali bertemu. Singkatnya, Ju menguburkan jasad pengawalnya di sebuah tempat. Dan setelah itu ia berterima kasih kepada Yuan beserta Lily yang mau membantunya tadi. Mereka pun akhirnya berkenalan satu sama lain. Namun di sini, Ju merahasiakan dirinya yang merupakan putra mahkota. Dikarenakan Ju tidak memiliki ilmu bela diri, Lily berencana membawanya untuk naik ke atas gunung agar menjadi murid di perguruan mereka. Tentu saja Ju menjadi sangat senang mendengarkan hal tersebut. Lalu kita diperlihatkan Oh memarahi pasukannya yang tidak becus membunuh Ju. Kembali ke mereka, Lily mencoba meminta sang guru agar mau menerima satu orang murid lagi. Sang guru bisa saja menerimanya, namun dengan satu syarat. Ju harus bisa mengalahkan Yuan. Minimal, Yuan harus mendapatkan satu goresan luka. Awalnya, Yuan tidak mau melakukan karena mereka semua tahu kalau Ju hanya orang biasa yang tidak memiliki ilmu bela diri. Namun sesaat, Ju menerima syarat tersebut. Akhirnya mereka pun bertarung. Terlihat Ju tidak memiliki dasar ilmu bela diri dan mencoba untuk menyerang. Yuan dengan sengaja berdiam diri dan mengaku kalah. Hal tersebut membuat Ju menjadi kesal karena ia menganggap Yuan sedang mengasihaninya.
Mendengarkan hal tersebut, Yuan langsung serius menyerangnya. Namun terlihat Ju seperti memiliki aura yang sama seperti Yuan. Matanya mulai memerah dan menggigit tangannya. Oleh karena itu, Ju diterima masuk ke dalam perguruan di sana. Dan sang guru memerintahkan Yuan beserta Lily untuk mengajarinya ilmu bela diri. Singkat cerita, hari-hari mereka dihabiskan dengan berlatih. Lily mengajarinya beberapa ilmu tenaga dalam, sedangkan Yuan mengajarinya menggunakan ilmu bela diri. Hingga pada akhirnya, Ju sedikit demi sedikit bisa memiliki tenaga dalam sekaligus ilmu bela diri. Mulai dari sinilah, Ju beserta Yuan mengikat tali persaudaraan. Sesaat, Yuan menyadari ada beberapa orang yang mendekati mereka. Ia pun izin pergi sebentar. Kecurigaannya ternyata benar. Tentu saja, ia berhasil mengalahkan semua pasukan misterius tersebut. Mereka lalu menyusulnya dan melihat banyak sekali pasukan yang tewas. Sesaat, Ju menyadari pasukan tersebut milik abangnya sendiri yang berniat membunuhnya. Namun ia memilih diam dan tidak berkata apa-apa. Keesokan harinya, semua murid dikumpulkan. Sang guru berkata, Goli, sang raja iblis, sebentar lagi akan bangkit. Ia pun menyuruh beberapa murid untuk menyegel gunung. Lalu sang guru berkata ia akan pergi untuk mencari pedang penghisap jiwa, atau lebih simpelnya pedang dewa. Karena hanya dengan pedang dewa yang mampu untuk mengalahkan Goli. Ia pun menitipkan perguruan tersebut kepada Yuan beserta Lily. Sedangkan Ju diberikan sebuah pedang untuk dirinya. Sang guru juga tahu Ju merupakan putra mahkota. Sontak hal tersebut membuatnya menjadi sangat terkejut. Ju meminta maaf karena menyembunyikan identitas aslinya. Sang guru memintanya untuk kembali ke istana kerajaan Chu dan menyampaikan pesan darinya untuk sang raja kalau Goli, raja iblis, sebentar lagi akan bangkit. Sebelum ia kembali ke istana, Ju menghampiri Lily dan berkata kalau sebenarnya ia sudah jatuh cinta kepadanya. Ia tahu Lily menyukai Yuan, namun ia merasa hatinya seperti ada yang mengganjal apabila tidak mengutarakan langsung perasaannya. Ia juga memberikan batu giok kerajaan sebagai hadiah perpisahan, karena Ju tidak yakin apakah bisa kembali atau tidak ke perguruan saat ini. Singkat cerita, Ju telah tiba di istana. Orang pertama yang ia temui adalah abangnya sendiri. Ia pun memperlihatkan ilmu bela dirinya saat ini dan mengancam Oh agar tidak usah mengganggu dirinya lagi. Melihat hal tersebut, Oh balik ketakutan dan pergi dari sana. Setelah itu, kakak dari Ju yang bernama Layang menghampirinya dan merasa senang kalau Ju telah kembali ke istana. Sementara itu, Lily berniat mencari tanaman herbal yang berguna untuk menyembuhkan luka di tubuh Yuan. Saat sedang mencari, ia melihat sebuah goa kecil. Ia pun masuk ke dalam dan menemukan tanaman herbal yang ia cari berada di sana. Namun sayang, goa tersebut terdapat peti mayat yang ternyata milik Goli, sang raja iblis. Roh jahat milik Goli yang masih bergentayangan seketika merasuki tubuhnya. Adegan lalu berpindah yang dimana Lily menghampiri Yuan dan mengajaknya pergi dari sana. Saat berada di rumah, Yuan mengobati lukanya. Di sini Lily bercerita kenapa ayahnya Yuan bisa terbunuh. Itu semua dikarenakan ulah dari sang raja.
yang dimana sang raja mengutus ayah dan ibu Yuan untuk membunuh Goli, sang raja iblis. Kematian kedua orang tuanya itu disebabkan oleh sang raja. Andai saja waktu itu raja tidak menyuruh kedua orang tuanya, pasti ayah dan ibu Yuan saat ini masih hidup. Mendengarkan hal tersebut, Yuan seketika menjadi murka kepada sang raja. Ternyata tubuh Lili saat ini sudah diambil alih sepenuhnya oleh Goli dan sengaja membuat Yuan menjadi marah kepada sang raja. Lalu di malam itu juga, Lili membantu Yuan untuk memasuki istana dan menghabisi para penjaga. Saat masuk ke dalam, mereka terkejut melihat Ju berada di tempat itu. Dari sinilah mereka akhirnya tahu kalau Ju merupakan putra mahkota dari sang raja. Sesaat, Oh yang melihat ada seseorang penjahat yang masuk ke istana, lalu mencari keberadaan orang tersebut. Yuan terlihat sudah pergi dari sana. Tersisa Lili yang terjebak dan tak bisa lari. Demi untuk menyelamatkannya, Ju mau tidak mau berkata kalau wanita di sebelahnya saat ini merupakan kekasihnya dan ia tidak melihat ada penjahat yang masuk ke dalam istana. Oh meminta bukti kalau memang benar wanita itu adalah kekasihnya. Ju akhirnya terpaksa mengatakan kalau ia akan secepatnya menikahi Lili dan membawanya untuk bertemu dengan sang raja. Mendengarkan hal tersebut, Oh segera pergi dari sana. Setelah itu, Oh menghampiri Layang yang dikala itu sedang mandi. Layang berkata, tidak ada siapapun di tempatnya mandi selain ia sendirian. Setelah Oh pergi, Yuan lalu keluar yang ternyata bersembunyi di dalam bak mandi. Setelah itu, Layang menunjukkan mainan pedang kayu kepadanya. Yuan sesaat teringat kalau di saat ia masih kecil, ia pernah memberikan pedang kayu itu kepada seorang wanita. Dari sinilah Layang mengakui kalau wanita itu adalah dirinya. Singkat cerita, kita diperlihatkan jiwa Lili saat ini terperangkap di dalam cermin milik Goli. Maka dari itu ia tidak bisa mengambil alih tubuhnya. Kembali ke masa sekarang, Layang berkata semenjak pertemuan mereka di saat dulu, ia sampai hari ini terus mencari keberadaan Yuan. Ia merasa senang akhirnya bisa kembali bertemu. Yuan lalu disembunyikan di dalam ruangan rahasia milik ayahnya agar bisa aman untuk sementara waktu. Sesaat Yuan melihat ada sebuah kitab bela diri. Karena ada kesempatan, ia pun mempelajari jurus bela diri tersebut. Singkatnya, Yuan tak sengaja melihat Lili berpelukan dengan Ju. Tidak hanya itu, Lili juga menciumnya di sana. Hal itu sengaja dilakukan oleh Goli karena ia berniat memanfaatkan Ju dan membuat Ju beserta Yuan menjadi bermusuhan. Karena ia saat ini yang mengendalikan tubuh Lili. Singkatnya, hari pernikahan mereka pun telah tiba. Di sana mereka hendak menikah, namun Yuan tiba-tiba datang ke sana. Ia ingin membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya kepada sang raja. Karena di saat dulu, sang rajalah yang menyuruh kedua orang tuanya untuk melawan Goli, sang raja iblis. Mendengarkan hal tersebut, sang raja menjadi sangat terkejut karena anak dari Zhou ternyata masih hidup. Yuan lalu menghabisi semua pasukan di sana. Tak ambil diam, Ju mencoba melawannya. Mereka berdua pun beradu ilmu. Ju sebenarnya sudah kalah,
Namun sesaat ia mengeluarkan aura hitam untuk menyerang yang membuat mereka berdua sama-sama terlempar. Namun Ju terlihat terluka parah di sana. Sang raja memerintahkan pasukannya untuk membiarkan Yuan pergi dari istana. Ternyata kekuatan hitam tadi merupakan kekuatan dari Goli yang sengaja ia masukkan ke dalam tubuh Ju. Sesaat ia pun mengambil kekuatannya kembali. Namun siapa sangka Lily berhasil menghancurkan cermin yang mengurungnya, yang membuat ia kembali sadar dan pergi menyusul Yuan. Melihat Yuan terluka parah, ia pun merasa bersalah karena semuanya ini akibat dirinya yang dirasuki jiwa jahat milik Goli. Untuk menebus kesalahannya, ia kembali lagi ke goa kecil tersebut dan berencana menghancurkan jasad milik Goli. Namun naas, hari itu juga hari kebangkitan Goli sudah tiba, yang membuat bentuk manusianya tercipta. Yuan yang terluka parah mencoba masuk ke dalam goa itu untuk menyelamatkan Lily. Namun usahanya sia-sia karena ia saat ini sedang terluka dan goa itu dilindungi sebuah segel. Lily hanya bisa berteriak dan pasrah di saat bajunya secara perlahan dibuka oleh Goli. Tidak hanya itu, Goli juga memperkosanya dan menanamkan benih di rahim miliknya. Anjay. Setelah itu, ia pun keluar untuk membunuh Yuan. Namun sesaat, tiba-tiba ada sebuah pedang berhasil melukai tubuh Goli. Ternyata yang datang adalah sang guru yang berhasil mendapatkan pedang dewa. Melihat pedang dewa di sana, Goli langsung pergi dari tempat tersebut. Sang guru sesaat muntah darah karena ia menggunakan semua kemampuannya tadi untuk menyerang Raja Iblis. Kini ia pun hendak mati. Namun sebelum itu, sang guru memberikan pedang dewa kepada Yuan dan menyerahkan tugas terakhirnya untuk membunuh Raja Iblis. Keesokan harinya, Yuan menguburkan jasad sang guru. Di sana ia mendapatkan surat dari sang raja yang meminta maaf atas kematian kedua orang tuanya. Sang raja tidak bermaksud mencelakai orang tuanya. Namun di saat dulu, ayah dan ibu Yuan merupakan orang yang sangat diharapkan untuk membunuh Raja Iblis agar bisa menjaga kedamaian. Di sini Yuan tak bisa melakukan apa-apa selain mengikhlaskan kedua orang tuanya dan sang guru yang telah tiada. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ju melihat Lily yang saat ini sedang mengandung. Ia menyangka anak yang dikandungnya tersebut adalah anak dari Yuan. Yuan sesaat mencoba untuk menjelaskan, namun Lily melarangnya. Ju tentu saja sangat kecewa karena ia menyangka Lily menyukainya. Ia pun menanyakan kenapa Lily menciumnya kemarin. Di sini, Lily hanya berdiam diri tanpa menceritakan yang sebenarnya. Akhirnya, Ju memutuskan tali persaudaraan mereka di sana dan menganggap mereka merupakan musuhnya saat ini. Lalu keesokan harinya, begitu juga dengan Layang yang melihat Lily yang saat ini mengandung. Ia juga sama terkejutnya seperti Ju. Namun Lily menceritakan kalau anak yang dikandungnya saat ini bukan anak dari Yuan, melainkan anak dari Raja Iblis yang menanamkan benih di rahimnya. Dengan tujuan apabila Goli mati, maka keturunannya tetap masih ada.
Yuan saat ini tak bisa menggunakan tenaga dalamnya lagi dikarenakan ia masih terluka. Sesaat, Layang memberikan sebuah obat dari sang raja dan obat itu berguna untuk mengembalikan tenaga dalamnya. Yuan lalu menggunakan obat itu untuk bisa menjadi kuat kembali. Sementara itu, Lily saat ini berencana untuk bunuh diri karena ia tidak mau anak yang dikandungnya menjadi lahir. Ia tahu Layang sangat menyukai Yuan. Ia pun meminta kepadanya apabila ia sudah tiada, Layang harus menjaga Yuan. Setelah itu, mereka melihat Yuan yang saat ini hampir sekarat dikarenakan ia belum bisa mengekstrak obat tersebut ke tubuhnya. Mereka berdua pun membantu Yuan untuk memberikan untuk memberikan tenaga dalam. Akhirnya usaha mereka pun berhasil. Yuan akhirnya memiliki tenaga dalam lagi, bahkan tenaga dalamnya jauh lebih kuat. Sesaat mereka mendengarkan dari kejauhan seperti ada seseorang yang sedang bertarung. Ternyata itu adalah Ju sedang bertarung melawan Goli. Untung saja Yuan datang tepat waktu dan berhasil menghalau serangan dari Goli. Karena tidak ada pilihan, Yuan bersama Ju menggabungkan kekuatan mereka untuk membunuh Raja Iblis. Akhirnya, Goli berhasil dikalahkan. Tubuh manusianya pun secara perlahan mulai menghilang. Namun lagi-lagi, jiwa Goli masuk ke dalam tubuh Lily. Di sini Goli dan Lily saling memperebutkan tubuh itu. Sesaat, Lily yang masih bisa mempertahankan tubuhnya meminta Yuan untuk segera membunuhnya sebelum terlambat. Namun sesaat, Goli kembali menguasai tubuhnya sambil mengancam mereka yang tak akan mungkin membunuh Lily. Tentu saja Yuan sangat ragu untuk melakukannya. Lily yang berhasil mengambil alih tubuhnya lalu menarik pedang Yuan dan membunuh dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, Raja Iblis benar-benar musnah dari muka bumi. Lily yang sekarat ikut tewas di sana. Sesaat, anak yang berada di rahimnya selamat dan keluar melayang ke udara. Anjir, ini anak apa kelayang? Singkat cerita bertahun-tahun kemudian. Kini, kerajaan Chu dipimpin oleh Ju. Yuan beserta Layang telah menikah dan berhasil memiliki 2 orang anak. Satunya laki-laki dan satunya perempuan yang terlihat sedang bermain. Namun, ada satu anak laki-laki lagi yang sedang membaca buku, yang ternyata anak tersebut merupakan anak dari Lily, yang saat dulu Raja Iblis pernah menanamkan benih di rahimnya. Layang menemui Yuan sambil berkata kalau ia melihat anak Raja Iblis ini memiliki sebuah tanda yang bersinar, yang dimana Lily sebelum meninggal sempat berpesan untuk membunuh anak tersebut. Anak Raja Iblis ini pun mendengarkan percakapan mereka dan sangat terkejut akan hal itu. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload.
Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billy.